Halo Sobat Kanal, saya Kristanti Effendi, dosen Departemen Keperawatan Medikal Bedah FKKMK UGM. Pada video kali ini saya akan membahas tentang patient preference versus family preference dalam perawatan paliatif. Pada video kali ini akan terbagi menjadi 3 video. Yang pertama akan membahas tentang patient preference dan family preference. Kemudian dilanjutkan dengan video berikutnya terkait dengan communication. Video terakhir akan membahas tentang penanganan etik dalam perawatan paliatif. Untuk memulai materi kali ini, saya akan memberikan ilustrasi kasus. Kasusnya adalah Nyonya HS, 72 tahun, seorang janda dengan 3 anak yang semuanya tinggal di satu kota. Nah, kemudian Nyonya HS ini mengalami kanker payudara stadium 4 sudah 4 tahun yang lalu dan sudah mengalami metastase paru-paru. Saat ini pasien masih dirawat di bangsal dan terpasang selang dada, terapi oksigen dan berbagai terapi lain. Pasien tampak kurus, pucat, kemudian kesulitan bernafas dan tidak nafsu makan serta tidak mengalami gangguan tidur. Nah, kemudian pasien sangat menginginkan pulang. Tetapi kedua anaknya, anak pertama dan ketiga tidak menyetujui sehingga masih menjadi perdebatan di antara keluarga. Nah, dari ilustrasi kasus ini, bagaimana menurut Anda sebagai tenaga kesehatan? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan mengikuti keinginan keluarga untuk tetap mempertahankan pasien berada di rumah sakit? Atau kita memberikan kesempatan pada keluarga untuk berdiskusi dan memberikan apa keinginan pasien, yaitu pulang ke rumah. Untuk membahas hal ini, saya ingin menyampaikan bahwa seorang yang mengalami sakit pada masa-masa akhir hidupnya, apabila mereka sudah merasa sangat tidak kuat dengan apa yang mereka alami, itu pada dasarnya mereka ingin berada di rumah. Bahkan banyak di antara mereka yang menyatakan mereka ingin meninggal di rumah. Dan ini sudah banyak sekali literatur yang bisa kita dapatkan, ya, terutama di luar negeri. Tetapi di Indonesia kondisinya itu lebih spesifik, lebih unik mungkin karena adanya budaya yang ada, konsep keluarga yang ada, kemudian juga ada value and belief yang berbeda, bahwa di Indonesia keluarga yang memegang otonomi. Di Indonesia pasien itu ya harusnya nurut saja apa kata keluarga. Nah, ini yang mungkin ke depan akan menjadi tantangan buat kita tenaga kesehatan, bagaimana caranya kita bisa memfasilitasi agar otonomi keluarga itu tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh keluarga, tetapi ada kontribusi dari pasien untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Ini juga penting untuk kita pahami bahwa antara keluarga dengan pasien itu harus mempunyai hubungan yang baik, karena keberadaan pasien itu tidak lepas dari apa yang penting untuk dilakukan oleh keluarga, membuat pasien merasa nyaman, merasa ada yang mendampingi dan merasa ada yang mendukung gitu. Jadi
berada di dekat pasien itu adalah hal yang penting, tetapi pasien itu tidak selalu ingin berada bersama keluarga tetapi di rumah sakit. Itu adalah tantangan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan yang seperti apa yang terbaik untuk pasien itu sebaiknya dibicarakan lebih lanjut. Kita harus mengkaji dengan lebih baik apa keinginan pasien, apa keinginan keluarga, lalu apa pendapat kita sebagai tenaga kesehatan. Apa yang menjadi pertimbangan tidak lain adalah peningkatan kualitas hidup, dan apabila kualitas hidup tidak mungkin lagi bisa diupayakan karena kondisi pasien yang sudah makin memburuk, maka pendampingan di akhir hayat menjadi fokus yang harus kita pikirkan untuk bisa terlaksana dengan baik, pasien meninggal dengan bermartabat. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu memahami communication gap-nya itu ada di mana. Misalnya kita paham bahwa pasien ini anaknya banyak, maka kita juga mempunyai tugas lain ya, selain untuk mengatasi permasalahan klinisnya. Ternyata pasien tidak hanya butuh ditangani masalah fisik, tetapi psikososio-spiritual itu juga menjadi bagian dari area perawatan paliatif, sehingga tim interprofesional perawatan paliatif perlu menggali lebih, perlu mengkaji dengan lebih detail sebetulnya apakah ada permasalahan di antara pasien dan keluarga, lalu apa masalah yang paling prioritas bagi pasien, apa yang ingin diatasi terlebih dahulu, dan apalagi permasalahan yang belum teridentifikasi dan pada akhirnya tidak ada cara mengatasi kalau itu tidak efektif kita identifikasi. Maka inadequate informasi akan mengakibatkan intervensi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tidak sesuai dengan kebutuhan pasien dan keluarga, dan ini merupakan tantangan buat kita tenaga kesehatan. Dalam perawatan paliatif itu kita tidak hanya berfokus kepada pasien, tetapi juga berfokus kepada keluarga, karena di dalam definisi perawatan paliatif menurut WHO, kualitas hidup keluarga juga perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, harmoni atau keselarasan antara apa keinginan keluarga, apa keinginan pasien, apa kebutuhan pasien, itu menjadi PR buat kita tenaga kesehatan. Nah, untuk bisa mencarikan solusi terkait dengan permasalahan ini, maka komunikasi menjadi hal penting yang harus kita laksanakan, harus kita terapkan dengan sebaik-baiknya. Saya rasa tantangan berikutnya adalah komunikasi buat kita tenaga kesehatan dalam merawat pasien yang membutuhkan perawatan paliatif tetapi memiliki ketidakselarasan keinginan antara pasien dan keluarga. Nah, oleh karena itu pemahaman tentang apa preferensi pasien itu harus betul-betul kita dapatkan, dan kita juga sebagai tenaga kesehatan hendaknya menyadari pentingnya partisipasi pasien dalam mengatasi permasalahan mereka sendiri. Dengan pasien bisa berpartisipasi, bisa kooperatif, dilibatkan, maka ini akan memberikan pengaruh positif terhadap progres dari perawatan yang diberikan kepada pasien.
dan kualitas hidup pasien mungkin akan lebih bisa didapatkan apabila pasien sendiri merasa happy dengan pilihan intervensi yang diberikan kepada pasien. Ya, oleh karena itu PR kita bersama tenaga kesehatan adalah terkait dengan bagaimana kita mampu menggali permasalahan, terus mengidentifikasi adanya ketidakselarasan antara keinginan pasien dan keluarga, dan bagaimana nantinya kita mampu melakukan komunikasi yang baik untuk bisa membantu penyelesaian masalah agar intervensi yang diberikan kepada pasien sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pasien. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Semoga Sobat Kanal bisa mendapatkan manfaat dari video yang pertama untuk seri Patient and Family Preference dalam perawatan paliatif. Tunggu video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.